Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yuli di sini dalam House of Nehat Learn Channel. Kali ini kita akan belajar tentang matematika pada materi perkalian bilangan bulat. Nah, kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, bagaimana dengan cara perkalian bilangan bulat? Nah, simak ya bagaimana caranya. Dalam pengerjaan perkalian bilangan bulat, kita harus memegang kunci wasiatnya terlebih dahulu. Apa sih kunci wasiatnya? Kunci wasiatnya seperti ini. Jika kalian menemukan perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jika kalian menemukan perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jika kalian menemukan perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif atau sebaliknya bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi bisa disimpulkan seperti ini anak-anak. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif, dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, kita langsung pada contoh soal. Kunci wasiatnya ditaruh Bu Yuli di ujung ya. Barangkali kalian lupa dan membutuhkannya pada saat mengerjakan. Nah, contoh pertama adalah 2 kali 5. Bagaimana cara mengerjakannya? 2 kali 5, 2-nya bilangan bulat positif, kemudian 5 juga bilangan bulat positif. Tinggal dikalikan saja, 2 kali 5 sama dengan 10. Bagaimana tandanya, positif atau negatif? Nah, 2 bilangan bulat positif, 5 bilangan bulat positif, tandanya berarti sama. Berarti hasilnya adalah bilangan bulat positif 10. Perhatikan contoh kedua. Negatif 2 dikali negatif 5. Ayo, sama dengan berapa? Positif atau negatif hasilnya? Perhatikan langkah Bu Yuli dalam mengerjakan soal ini ya. Jadi untuk langkah pertama kita hanya mengalihkan 2 kali 5 saja tanpa memperhatikan dia negatif atau dia positif. Jadi 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Kita tuliskan dulu angka 10-nya. Setelah itu baru kita melihat tanda bilangannya. Angka pertama adalah bilangan bulat negatif 2. Angka kedua adalah bilangan bulat negatif 5. Sama-sama negatif ya. Berarti jika sama-sama negatif, hasilnya adalah positif. Jadi negatif 2 dikali negatif 5 sama dengan positif 10. Kita lanjutkan pada contoh ketiga. Negatif 2 kali 5 sama dengan berapa? Sama seperti pada contoh yang kedua, kita kalikan saja 2 kali 5 tanpa memperhatikan tanda bilangannya. 2 kali 5, 10 ya, kita tulis seperti tadi. Barulah kita lihat apakah positif apa negatif. Bilangan pertama adalah negatif 2. Berarti negatif ya. Bilangan kedua positif 5. Berarti negatif ketemu positif. Berdasarkan kunci wasiat tadi, jika
positif atau negatif ketemu positif atau positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Atau jika tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Jadi bisa dikatakan bahwa negatif 2 kali 5 hasilnya negatif 10. Contoh yang keempat sekarang. 2 kali negatif 5. Berapakah hasilnya? Sama seperti tadi ya, kita tinggal mengalihkan 2 dan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Tidak usah memperhatikan tanda positif atau negatifnya. Setelah ketemu 10, barulah kita lihat tanda positif. 2 pada bilangan pertama tandanya positif. Negatif 5 sebagai bilangan kedua tandanya negatif. Artinya mereka berbeda tanda. Jika berbeda tanda seperti pada kunci wasiat, maka hasilnya adalah negatif. Jadi kita simpulkan 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Yuli ya. Nah, nanti sebagai contoh kelima dan contoh keenam kita kerjakan dengan cepat ya. Contoh kelima, negatif 3 kali negatif 5. Tinggal kita kalikan 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif, sama-sama negatif berarti hasilnya adalah positif 15. Nah, sebagai contoh yang terakhir atau contoh keenam adalah 4 kali negatif 2. Sama seperti tadi, tinggal kita kalikan 4 kali 2 sama dengan 8. 4 positif, 2 negatif, berbeda tanda. Berarti hasilnya adalah negatif. Jadi 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga penjelasan tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan pada kegiatan pembelajaran. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.